Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Nanti kita akan pelajari selanjutnya di dalam materi ini. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan membacakan tujuan dari pembelajaran kitab kali ini, yaitu nanti setelah kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, anak-anak semua harus bisa meyakini adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa dan seperti apa cara mengimaninya. Terus yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan sikap gotong royong. Sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Jadi setelah kita belajar dengan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam rasa iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Cara mengimani kitab-kitab Allah itu bagaimana antara kitab-kitab terdahulu dan yang sekarang, yaitu Al-Quran. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa kali ini apa yang kita pelajari akan menjadikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak lihat, apa yang kalian lihat pada gambar kali ini? Itu ada 4 kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran dibuat yang paling besar. Setelah anak-anak tadi melihat gambar ada 4 kitab tersebut, barulah kita belajar tentang iman itu bagaimana. Cara kita, apa arti iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Jadi kitab yang diturunkan itu sebagai pedoman sebagai petunjuk bagi umatnya nabi-nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam isi kitab tersebut. Ya. Jadi cara kita mengimani itu meyakini, walaupun kita tidak melihat, anak-anak, kita tidak melihat kitab-kitab terdahulu, tapi kita yakin bahwa Allah sebelumnya sudah menurunkan dari ketiga kitab tersebut dan keempatnya yaitu Al-Quran. Terus yang kedua, kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. Jadi kitab tersebut firman Allah yang diturunkan secara mutawatir atau berurutan. Jadi Al-Quran, kitab itu tidak diturunkan sekali blek dalam satu buku, tidak, melainkan secara berurutan. Contoh Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan secara mutawatir
atau berurutan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan seluruh wahyu tersebut, barulah ada yang namanya pembukuan. Pembukuan itu berupa Al-Quran. Sebelumnya juga ada firman Allah yang berupa sohifah-sohifah atau lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran tersebut diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya juga. Nah, itulah contoh kita harus mengimani. Contoh tadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa itu diberikan kitab sebagai pedoman hidupnya dan untuk dijadikan pedoman hidup kepada umatnya. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani antara lain yang pertama, satu, ada Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Jadi Nabi Musa diberikan kitab berupa kitab Taurat. Jadi anak-anak nanti jangan lupa kitab suci Taurat, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Yaitu Nabi Musa. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Itu isi dari kitab Zabur. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa beserta umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran kitab Taurat. Jadi ada beberapa ajaran kitab Taurat yang dihapus di dalam kitab Injil. Dan di dalam Injil tersebut diberikan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat yaitu ada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup umat Islam termasuk kita semua. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad dan kitab suci kita yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Karena isi dari kitab-kitab terdahulu itu ada yang masuk dalam kitab suci Al-Quran. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran berlaku sampai akhir zaman atau hari kiamat. Jadi masa dari Al-Quran ini yang sangat panjang dan sangat luas. Ya, karena dijadikan sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu.
dan nabinya juga nabi akhirus, nabi khatamul anbiya atau penutup para nabi. Jadi diberikan wahyu yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala dihitung per huruf. Per huruf 10 kali kebaikan. Coba bayangkan anak-anak. Kalian membaca sampai bersurat-surat, berjuz-juz sampai 30 juz. Berapa kali kebaikan yang diberikan Allah kepada kita? Alangkah besarnya pahala yang kita dapat hanya dengan membaca Al-Quran. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi ketika kita mempelajari, mengamalkan, itu pahalanya akan berlipat-lipat yang diberikan Allah kepada. Seperti yang tertera pada Al-Quran, dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Jadi jelas bahwa kita harus meyakini, harus beriman kepada kitab-kitab Allah walaupun itu bukan kitab kita. Contoh, kitab kita yaitu kitab suci Al-Quran. Tetapi kita harus mengimani ada yang namanya kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Karena itu bagian dari kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya pada waktu itu. Walaupun kita tidak melihat, kita tidak membaca, tetapi kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut kepada Nabi-Nya. Kita sekarang mempelajari cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab suci kita yaitu Al-Quran. Cara kita mengimani kitab sebelumnya itu bagaimana? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita harus yakin dan percaya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Jadi, kitab-kitab tersebut itu kita yakini bahwa itu sebagai pedoman ajaran-ajaran pada masa itu. Yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Karena tadi apa? Karena tadi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, maka isinya lebih sempurna, berlaku sampai akhir zaman. Tadi kita sudah mengetahui cara beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Sekarang waktunya kita mempelajari cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan cara kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita yakin bahwa Al-Quran tersebut adalah wahyu Allah. Yang kedua, kita yakin Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup
umat Islam. Pedoman utama umat Islam yaitu Al-Quran. Yang ketiga, kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau salah satu kita ragu, kita sedikit saja ragu, kita bukan sebagai orang yang beriman. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Terus yang terakhir, meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti tadi disinggung di awal bahwa dengan kita membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala itu 10 kali kebaikan per hurufnya. Per huruf 10 kali kebaikan. Nah, itulah bahwa kita membaca saja sudah dihitung pahala oleh Allah. Demikian anak-anak materi yang kita bahas pada pagi hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan keberkahan untuk kita mempelajari kitab-kitab Allah, karena dengan kita mempelajari, mengamalkan, dan menghayati kandungan isi Al-Quran itu termasuk ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.